Faris RM kembali menjalani persidangan pada Rabu, 14 Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum sidang dimulai, musisi senior itu tampak duduk tenang ditemani sang istri, seolah berusaha menguatkan diri menghadapi proses hukum yang tengah dijalaninya. Dalam keterangannya, Faris mengaku menyesal kembali terseret dalam kasus narkoba. Penyesalan itu kian mendalam karena di tengah masa penahanannya, sang anak jatuh sakit. Sebagai seorang ayah, ia merasa terpukul lantaran tak bisa berada di sisi sang buah hati untuk memberikan dukungan secara langsung dan hanya mampu menyampaikan doa dari balik jeruji. Pada persidangan tersebut, Faris tampak tekun mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pembelaan yang telah ia sampaikan sebelumnya. Namun sayang, seluruh pembelaan itu ditolak oleh JPU. Intinya adalah saya ingin memperbaiki diri lebih maksimal. Tidak kecewa lah. Dalam arti kata bukan kacau gini. Belum sampai di ujung ya, belum sampai di ujung. Artinya masih semua masih SOP, masih proses. Saya percaya bahwa sebagai Muslim saya percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu persis yang terjadi. Sebagai warga negara Indonesia, saya percaya bahwa negeri ini, negara saya ini adalah negara hukum yang memiliki hukum yang pasti, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini, saya percaya pada proses hukum yang dilakukan oleh institusi hukum yang terlibat. Ya, itu aja sih. Kehidupan Faris Rustam Munaf memang terasa ironis. Di balik popularitasnya sebagai salah satu musisi legendaris Indonesia, ia kerap berurusan dengan hukum akibat kasus narkoba. Padahal, usianya kini sudah tidak muda lagi. Tepat pada 5 Januari lalu, ia genap berusia 66 tahun. Kenangan pahit kembali terlintas ketika mengingat penangkapannya yang kedua pada tahun 2015 silam. Saat itu, putra bungsunya yang tinggal bersama sang ibu mengungkapkan kesedihan mendalam. Ya kita lihat aja, Pak, ini Allah nggak mungkin ngasih itu karena dia kesal sama kita, enggak. Allah tuh kasih kita cobaan tuh ini karena dia sayang sama kita kan. Jadi karena ini pasti ada maknanya, jadi biarin aja. Jadi aku juga bilang ke Bunda, udah Bun, biarin aja, apa kita ikutin aja hidup ini udah. Jadi jangan terlalu dibawa stres banget gitu kan. Udah gitu aja. Aku di sini sendiri dan aku satu laki-laki di sini dan aku juga satu anak lelakinya Bunda, dan sekarang aku cuma berdua sama Bunda kan. Ya aku selalu, ya kalau misalnya Bunda sedih, Bunda mau cerita ke siapa lagi gitu kan. Sudah 4 kali ditangkap polisi karena kasus narkoba, Faris RM mengaku ingin benar-benar sembuh. Ia menegaskan bahwa dirinya berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan menjalani rehabilitasi demi mengakhiri ketergantungannya. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus. Jaksa penuntut umum meragukan kesungguhan Faris untuk lepas dari jerat narkoba. Mengingat rekam jejaknya yang berulang kali tersandung kasus serupa. Usai sidang, Faris tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, rehabilitasi adalah jalan terbaik untuk memulai hidup baru, tetapi keinginan itu seolah terhambat oleh keraguan pihak penuntut. Memang saya nggak pernah secara menanggapinya untuk misalnya pemohon bebas gitu ya.
itu mungkin Ini kameranya nggak bisa jauhan, Des. ya itu mungkin dilihat oleh penasihat hukum sebagai proses SOP aja. Tapi kalau saya sendiri berharapnya cuma saya diberi kesempatan kembali untuk rehabilitasi. Perbedaan penafsiran mengenai status kecanduan Faris RM menjadi salah satu titik panas dalam persidangan. Jaksa penuntut umum menilai bahwa Faris bukanlah seorang pecandu, melainkan individu yang secara sadar menggunakan narkoba dalam kondisi sehat. Pandangan ini membuat jaksa berkesimpulan bahwa Faris tidak layak mendapatkan rehabilitasi, melainkan pantas dijatuhi hukuman penjara. Atas dasar itu, jaksa pun mengajukan tuntutan pidana selama 6 tahun penjara terhadap musisi legendaris tersebut. Bagi jaksa dianggap sehat walafiat sehingga dianggap bukan pecandu. Karena kalau pecandu itu harus ada kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa ininya, sakitnya. Ternyata jaksa menganalisa selama ini Faris RM sehat-sehat aja. Sebenarnya dari rehabilitasi tingkat pertama sudah ada analisis resmi dari rumah sakit, dari dokter yang menyatakan dia kecanduan. Sebenarnya itu faktanya. Tapi kan jaksa mungkin belum membaca itu atau belum melihat itu, bukti itu, sehingga jaksa nganggap dia nggak kecanduan. Jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, seorang komposer, pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda, jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain di mana harus mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Faris RM.